warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Kartika Mayali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah ataupun manajemen berbasis madrasah, MBS ataupun MBM. Yang pertama, pengertian dari manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur, mengolah, dan mengurus, yaitu mengurus beberapa rangkaian. Nah, untuk madrasah berasal dari kata daros, yang berarti tempat untuk pembelajaran, yaitu di mana tempat untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak murid. Nah, dilihat dari sisi eksplisitnya antara madrasah dan sekolah, madrasah itu ditinjau lebih menjurus ke ilmu-ilmu agama, di mana di madrasah lebih ditekankan pembelajaran ilmu agama, sedangkan di sekolah lebih ke ilmu-ilmu formalnya. Sebenarnya semuanya itu sama, tapi di madrasah itu lebih eksplisitnya ke ilmu agama. Selanjutnya, untuk pengertian manajemen berbasis madrasah ataupun manajemen berbasis sekolah, suatu proses penyerasian yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan stakeholder atau anggota sekolah seperti kepala sekolah, staf-staf, guru-guru, dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk membangun suatu tatanan agar dapat mencapai tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan mutu di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Tujuan di dalam MBM yang sering kita singkat dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah itu harus dapat memperlihatkan aspek-aspek mutu secara komprehensif, yaitu pertama, karakteristik mutu pendidikan, baik input, proses maupun output, jadi harus bagus. Kedua, pembiayaan. Ketiga, metode penyampaian bahan pelajaran. Keempat, pelayanan kepada siswa dan orang tua ataupun masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal itu, diharapkan madrasah menjadi madrasah yang efektif, unggul, sekaligus berhasil, sehingga madrasah akan dinilai sebagai salah satu faktor pendorong kemajuan SDM bangsa. Kemudian karakteristik manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah. Karakteristik MBM bisa diketahui antara lain dari bagaimana madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi. Madrasah efektif itu memiliki karakteristik proses, diantaranya yaitu sebagai berikut, yaitu proses belajar mengajar yang efektivitasnya itu tinggi, kepemimpinan madrasah yang harus kuat, ketika lingkungan madrasah itu harus aman dan tertib, kemudian pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, kemudian madrasah memiliki budaya dan mutu, kemudian madrasah harus memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis, sehingga seluruh kegiatan yang ada di madrasah akan optimal dengannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Gabriatama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 12 yang menjelaskan mengenai manajemen berbasis sekolah atau madrasah, bisa disingkat MBS atau MBM. Dan saya di sini melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan kebetulan saya mendapatkan materi mengenai strategi implementasi manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama, dalam pengimplementasiannya, manajemen sekolah itu yang pertama harus melakukan sosialisasi MBM atau sosialisasi mengenai konsep dari manajemen berbasis sekolah ini, agar komponen-komponen atau orang-orang di sekitar seperti guru, terus masyarakat itu tuh paham gitu
arti penting adanya manajemen ini. Selanjutnya adalah mengembangkan mitra sekolah atau mengembangkan mitra madrasah. Hal ini digunakan karena mitra itu bisa membantu madrasah dalam hal fasilitas, terus dalam hal pengadaan barang-barang baik akademis non akademis dan segala macam yang bisa membantu dalam meringankan problem-problem yang ada di madrasah tersebut. Kemudian merumuskan aturan dalam madrasah. Jadi sebagai suatu organisasi, madrasah harus memiliki aturan yang dimana aturan-aturan tersebut dinamakan kebijakan. Kumpulan dari kebijakan-kebijakan dalam organisasi tersebut disebut manajemen, yang dimana aturan tersebut bisa mengatur seluruh kegiatan yang ada dalam madrasah. Kemudian menetapkan prinsip tata kelola yang baik. MBM itu tidak bisa dilepaskan dari tata kelola atau manajemen yang baik dari seluruh personil madrasah, terutama adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu adalah komponen atau seseorang yang sangat penting dalam sekolah gitu, dalam madrasah. Jadi dia itu orang yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh manajemen atau seluruh kegiatan yang ada di madrasah tersebut. Selanjutnya yaitu mengklasifikasikan fungsi dan aspek manajemen madrasah. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, fungsi dalam manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling itu harus terpenuhi agar tujuan yang sudah ditetapkan itu bisa terwujud. Makanya aspek-aspek dalam manajemen tuh atau fungsi-fungsinya tuh harus betul-betul dilakukan gitu. Kemudian meningkatkan kapasitas madrasah, kayak mengelola berbagai macam fasilitas seperti dalam tingkat pendidikannya, terus prasarana dan prasarananya, kapasitas prestasi belajarnya, dan sebagainya. Kemudian meredistribusi kewenangan dan tanggung jawab. Kepala sekolah tuh harusnya bisa mendistribusi kewenangan dan tanggung jawabnya tentang pekerjaan madrasahnya kepada para wakil-wakilnya, guru-gurunya, staf-stafnya, agar mereka tuh tahu gitu tentang kerja di dalam manajemen ini. Jadi kayak harus sinkron satu sama lain gitu loh. Dan yang terakhir yaitu menyusun RPM, rencana RPM atau RKM, rencana program belajar madrasah atau rencana kerja madrasah, serta melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasinya gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai strategi dalam manajemen ini, yaitu berbasis sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.